Jadi sekarang dia tuh ada di kosan, lagi hamil 5 bulan, sendirian, cowoknya nggak mau tanggung jawab, dan dia tuh mau pulang pun harus nunggu uang dari keluarganya dia. Karena dia nggak punya uang sama sekali, gengs. Ini buat kalian semua nih, yang mau keluar negeri, dengan harapan kalau kalian keluar negeri sama pasangan kalian, sama pacar kalian, terus pengennya nabung bareng nih, habis itu kalau punya tabungan, nikah deh. Semua nggak seperti apa yang kalian bayangkan. Karena memang di luar negeri tuh kalian harus siap dengan apapun yang akan terjadi berikut dengan perubahan sikap dari pasangan kalian. Jadi cerita ini tuh dari teman kita namanya Mbak Maria, kita sebut aja Mbak Maria. Mbak Maria ini dia tuh dulu datang di Taiwan baru di bulan 8 tahun 2023 kemarin. Tapi nggak tahu apa yang terjadi karena Mbak Maria sendiri tuh nggak mau cerita. Dia di bulan 10-nya sudah kabur, gengs. Jadi itu jadi swasta, memutuskan jadi swasta dan kos di deket pacarnya sana. Pacarnya kerjanya di pabrik ya. Ya udah, selama mereka tuh bareng di sana, Mbak Maria tuh kan swasta nih sekarang. Jadi kerjanya kayak kadang-kadang nggak di kosan. Jadi 2-3 hari kerja di mana, nanti sebulan kerja di mana, nanti balik lagi. Seperti itu. Awalnya semuanya baik-baik aja, bahkan di kosan pun dia tuh hidup sama pasangannya. Jadi pasangannya tuh kalau pulang dari pabrik ya pulangnya ke kosan, bukan di mes lagi. Jadi pas bulan 2 kemarin dia itu ada kerjaan, gengs, di Taichung. Baru 2 hari di sana, dia tuh ngelihat banyak banget foto-foto atau screenshotan dia sama cewek lagi video callan. Jadi dia taunya karena dia tuh ada email galeri dia, jadi dia bisa akses galeri di HP dia melalui email, dan itu banyak banget screenshotan video. Ya tentu aja kalau ditanyain si cowoknya nggak ngaku ya, dia dulu punya temen lah, bilangnya nggak tahu lah, kayak gitu-gitu. Sampai pada akhirnya mereka tuh berantem, terus Mbak Maria mutusin si cowoknya. Akhirnya di bulan 3 dia tuh kembali lagi tuh di kosannya. Dia bareng lagi sama cowoknya dan mereka hubungan lagi seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun kalau ditanyain itu siapa, dia tetap aja nggak ngaku, gengs. Bahkan kalau diperiksa di HP-nya tuh memang tidak ada apa-apa. Tapi di sini cowoknya sudah mulai aneh. Bahkan dia tuh jarang banget pulang di kosan. Pulang di kosan tuh udah jam 10 lebih, nanti pulang lagi di pabriknya dia. Alasannya katanya tuh mandornya sering ngecek mes. Padahal dulu-dulunya juga mereka tuh hidup bareng sebelum si Mbak Maria tuh kerja di Taichung. Ya tapi oke lah ya, dia masih oke-oke aja. Menurut dia ya mungkin iya kali si pabriknya sekarang lagi cut atau kayak gimana. Jadi dia tuh jarang banget nginep di kosan. Ya tapi hubungan mereka tetap berlanjut ya, tetap baik-baik aja. Sampai di bulan 5 akhirnya dia tuh kerja di Hsinchu, guys. Jadi Mbak Maria tuh ada kerjaan di Hsinchu. Terus dia mikir, kok aku beberapa bulan kok nggak datang bulan ya? Aku kenapa? Ya udah dia tes dong, dan ternyata dia tuh positif hamil, gengs. Disclaimer dulu, jadi Mbak Maria ini kerja di Taiwan memang bareng sama pacarnya. Memang dari Indonesia, memang ini sudah pacarnya, guys. Jadi kerja bareng ke Taiwan memang bareng-bareng gitu ya, bukan Mbak Maria nyusulin, nggak kayak gitu. Ya karena memang dia tuh sudah positif, dia bilang dong sama si cowoknya ini. Panggilannya tuh Kancil, guys. Aku gak ngerti ini kepanjangannya atau nama siapanya tuh siapa, aku gak ngerti, tapi katanya panggilannya tuh Kancil. Nah dia bilang nih sama si cowoknya ini bahwa dia tuh positif hamil. Ya udah dia pulang dong ke kosannya, terus periksa ke dokter. Ternyata kata dokternya dia tuh sudah hamil 3 bulan. Jadi selama dia hamil tuh memang gak ada tanda-tandanya sama sekali, dia sehat-sehat aja. Sampai pada akhirnya ketahuan kalau dia tuh hamil, gengs, karena dia merasa kok aku gak pernah datang bulan. Ya periksa bareng ke dokter, dianterin, dan memang dokternya yang bilang seperti itu. Ya si Maria minta tanggung jawab dong sama si cowoknya. Malah si cowoknya itu balik nuduh si Maria. Katanya karena dia tuh kerjanya udah swasta, kerjanya gak jelas kemana-kemana, jangan-jangan itu bukan anak aku, itu anak orang lain. Padahal si Mbak Maria tuh berani bersumpah sampai dia itu bilang, aku tuh gak pernah main sama orang lain, mainnya cuma sama kamu doang. Dan karena udah ribut, jadi keluarganya si Mbak Maria tuh katanya datang ke keluarganya si Kancil ini. Dan katanya si keluarga Kancil ini mau bertanggung jawab mulangin si Mbak Maria dari Taiwan. Karena gimana pun juga kandungan dia akan semakin besar dong. Dan di perjanjian pun ditulis bahwa keluarga si Kancil ini mau menanggung biaya kepulangan si Mbak Maria ke Indonesia. Tapi ternyata lama-lama itu nggak ada kabarnya sama sekali. Bahkan dia tuh bilang mau separuh-separuh. Jadi keluarganya separuh, terus keluarganya yang cowoknya tuh separuh, guys. Ya nggak mau dong keluarganya, kan dia yang harus tanggung jawab. Bahkan harusnya nikahin dong. Tapi tetap aja si Kancil tuh nggak mau, gengs. Meskipun Mbak Maria sama si Kancil ini masih bisa ketemu, meskipun udah jarang-jarang ya. Dan dia baru tahu bahwa si Kancil ini punya 2 HP. Makanya kenapa kalau dia tuh pas nyampe, pas barengan sama si Mbak Maria ini, gak ada apa-apanya di HP-nya. Karena memang HP-nya 2. Dan dia minta tolong sama salah satu cewek yang dulu pernah dilihatin screenshotnya itu. Namanya Mbak Y, inisialnya. Dia minta tolong ke sana, minta beliin kartu karena dia HP-nya memang 2, gengs. Bahkan dia mengaku ke cewek-cewek kalau dia tuh duda. Jadi dia itu duda dan Mbak Maria ini dia tuh mantannya. Jadi setiap si Kancil ini live katanya, si Mbak Maria itu selalu datang di live-nya dia, bahkan nonton. Bahkan ada seseorang itu dibilang gini,
Oh jadi ini ya yang mau ngalang-ngalangin si Kancil pacaran sama adikku. Padahal si Kancil mau banget loh pacaran sama adikku. Dia kaget dong si Mbak Maria. Loh, kok aku dibilang mantan sih? Dia ngechat sih sama si cowoknya. Kok aku dibilang mantan? Jadi kamu ngomong sama orang-orang aku tuh mantan kamu ya? Dia bilang, udahlah aku gak mau berdebat, aku lagi pusing, bilangnya gitu. Padahal dia chat sama orang lain, bilang kalau di live gak boleh ngomong soal si Maria ini. Jadi memang si Kancil tuh banyak bohongnya guys, banyak banget bohongnya. Dia gak cuma punya cewek di Taiwan, bahkan di Singapura pun katanya dia tuh punya cewek. Bahkan dia sampai pernah mohon-mohon sama si Kancil ini buat ninggalin semua cewek-ceweknya. Karena dia udah hamil anaknya dia. Jadi ya udah lah, kamu tuh udah mau punya anak, kamu harus berubah. Tapi malah si Kancil itu berdalih dan itu membela diri bahwa emang dia tuh sengaja cari mbak-mbak yang ada duitnya biar bisa ngehidupin dia, biar bisa ngasih modal dia. Jadi memang sengaja cari mbak-mbak yang tajir-tajir gitu guys, yang royal-royal gitu, biar bisa ngasih dia sesuatu. Sebelumnya, ini perhatian banget nih buat cewek-cewek semua, terutama kalian-kalian yang suka bucin sama seseorang. Jangan hanya karena orang itu tuh sering nge-live di TikTok, orang itu tuh ada TikToknya, orang itu jelas akun sosial medianya, terus kalian berpikir bahwa orang itu bakal tanggung jawab dan baik. Itu tidak menjadi jaminan ya gengs ya. Bahkan orang-orang yang terkenal pun banyak banget yang terkena masalah. Itu tidak menjadi jaminan. Seberapa banyak followersnya, seberapa terkenal dia, sekali lagi itu tidak menjadi jaminan. Jadi buat cewek-cewek hati-hati kalau mengenal seseorang. Apalagi kalau kalian tuh kenalnya di sosial media, bukan kalian yang kenal sendiri gitu maksudku. Ya udah, sampai sekarang si Kancil ini nggak mau tanggung jawab dan Mbak Marianya sekarang udah hamil 5 bulan di kosannya sendirian. Cowoknya nggak mau tanggung jawab dan dia mau pulang pun nunggu uang dari orang tuanya karena dia nggak punya uang sama sekali untuk pulang ke rumah. Dan kandungannya semakin gede, dia nggak mungkin untuk kerja lagi. Terus juga katanya dia itu nggak punya uang, nggak tahu harus kayak gimana, kerja pun nggak sanggup. Dan cowoknya sama sekali sekarang udah nggak mau nemuin dia. Kalau diajak ketemu atau di calling itu sudah susah banget gengs. Malah sibuk nge-live tuh setiap hari. Aku nggak tahu ya, ini Kancil yang mana, soalnya aku dia mbaknya itu juga nggak ngasih fotonya yang mana. Dia nggak bilang, pokoknya namanya tuh Dwi Kancil atau siapa gitu guys. Namanya seperti itu, nanti aku bakal screenshot ya bukti chattingannya Mbak Maria ini ke aku. Dan nama Mbak Maria ini adalah nama samaran ya gengs ya, kita hormati Mbak Marianya. Dan tolong banget buat teman-teman semua jaga ketikan kalian ya, kita hormati orang lain apalagi lagi kena musibah. Nggak ada orang yang pengen terjadi seperti ini, kita semua punya dosa yang sama, mungkin berbeda cara aja dan mungkin kita memang belum waktunya aja guys kebuka aib kita. Jadi kalian jaga ketikan kalian, kita hormati seseorang, kita doakan yang baik-baik aja, jadikan ini pembelajaran buat kita semua. Hati-hati kenal seseorang meskipun itu pacar dari Indonesia, itu nggak menjamin sama sekali. Jangankan yang pacar, kalian datang bareng aja nih, suami istri dari Indonesia udah punya anak 5 di Indonesia, di Taiwan aja bisa terjadi seperti itu. Karena kalau kita udah merantau, apalagi nih di negara orang, di beda negara, pasti punya budaya yang berbeda dan juga kebiasaan yang berbeda. Kita sering berjumpa dengan orang, semakin banyak orang yang kita temui itu bisa sangat memungkinkan membuat seseorang itu akan berubah sikap dan juga pola pikirnya. Yang udah tua aja pemikirannya kadang-kadang bisa kayak anak kecil gengs kalau nyampe di Taiwan. Tetap jaga diri kalian sendiri ya guys ya, jangan percaya sama siapapun meskipun sama pasangan kalian. Disclaimer dulu, di sini dia tidak kasih aku screen dan nama asli dari cowoknya, jadi dia cuma kasih nama usernya aja dan aku nggak tahu ini orangnya yang mana. Tolong ya buat teman-teman hati-hati kalau kenal dengan cowok, apalagi kalau kalian cuma kenal di sosial media.